Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2359 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sakaria pasal 13 ayat 7 sampai ayat 9. Di bawah perikop, pedang menimpa umat baru. Demikian firman Tuhan. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekilas kita melihat ayat 7 ini, kita melihat Allah kok begitu kejam. Kenapa Tuhan izinkan membunuh gembala-gembala Israel yang sedang mengembalakan domba-dombanya Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sekali lagi saya baca ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa tujuan Tuhan memberikan berbagai macam tantangan kepada umat Tuhan? Sampai gembala-gembala Israel pada saat itu harus mati, dibunuh. Saudara, tujuan Tuhan supaya jemaat, umat Tuhan menjadi jemaat yang betul-betul mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara, dari kejadian itu kelihatan mana yang hanya ikut-ikutan menjadi percaya dan mana yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Ketika ada apa? Ketika ada penganiayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kesetiaan itu diuji di saat ada penderitaan. Amin. Saudara, perhatikan bahwa Tuhan mengizinkan untuk gembala-gembala pada saat itu mati, dibunuh. Supaya apa? Domba-domba ini tercerai-berai. Tuhan mau lihat domba-domba ini tercerai-berai, mereka lari ke siapa? Ada yang dalam situasi itu mereka lari kepada Tuhan, dan ada yang mereka panik sehingga mereka melupakan Tuhan. Mereka lebih mementingkan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, atau ada yang mencari manusia untuk menjadi tempat mereka berlindung sementara. Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya akan kelihatan ketika ada dalam penganiayaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita semua adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Walaupun ada banyak sekali persoalan pergumulan, tetap cari Tuhan. Ketika kita ada masalah, jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan selalu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, ketika ada masalah, dia tetap cari Tuhan. Tapi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, kelihatan ketika ada masalah, yang dia cari HP, yang dia cari bos, yang dia cari teman, bukan cari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, ketika ada penganiayaan, penderitaan yang hebat melanda di tengah-tengah kita, tetap cari Tuhan. Tetap cari yang kita andalkan. Amin. Haleluya. Saudara, saya menangkap di sini tujuan Tuhan supaya jemaat itu kuat. Mereka yang tadinya karena ada gembala, mereka manja. Apa-apa ya gembala yang harus kerjakan, lakukan. Sehingga apa saudara? Mereka tidak mandiri. Mereka menjadi produk gagal karena terus dilayani, tidak mau melayani. Saudara, ada berapa banyak orang sudah Kristen berpuluh-puluh tahun, tetapi sampai sekarang masih saja dilayani. Saudara sudah Kristen berpuluh-puluh tahun, sampai rambut sudah putih semua, saudara, tapi masih bayi rohani. Karena apa? Karena masih terus dilayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Supaya di saat gembala saudara mungkin meninggal, mendadak, pelayanan itu terus jalan. Saya punya kakak kelas dulu saudara, pelayanannya hebat, luar biasa. Jiwa-jiwa banyak saudara. Tapi di saat dia mendadak dipanggil Tuhan, pelayanannya langsung bubar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya saudara terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dari sudut pandang waktu, kata firman Tuhan, sudah seharusnya kita itu mengajar, bukan lagi diajar. Amin. Saudara yang sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah sejak dari leluhur jadi Kristen, sudah seharusnya saudara melayani, bukan lagi dilayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara kepada kita semua. Kita harus menjadi jemaat yang kuat, yang mandiri, amin, yang terus datang cari Tuhan selalu dalam hidup kita. Dalam segala situasi kondisi, bukan saja hanya di saat kita susah baru kita datang cari Tuhan. Dalam segala hal, baik suka maupun duka, tetap kita cari Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dalam situasi apapun dia tetap cari Tuhan. Amin. Itu menandakan orang itu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau orang-orang percaya itu seperti itu. Jangan seperti orang Israel pada saat itu. Mereka ini hanya mengandalkan nabi, hanya mengandalkan imam mereka. Tuhan mau mereka itu mandiri, mengandalkan Tuhan secara pribadi. Amin. Dan dalam komunitas yang mereka perlu digembalakan, mereka harus mendengar gembala mereka. Tapi yang Tuhan mau, mereka itu mandiri. Amin. Memang betul-betul kerinduan dari dalam hati yang paling dalam. Datang cari Tuhan. Tetap terus beribadah, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu tujuan Tuhan, membunuh gembala-gembala mereka, supaya umat Tuhan itu mandiri, kuat, dan tetap mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saudara, saya tangkap di sini. Apa tujuan Tuhan memberikan atau mengizinkan berbagai macam tantangan terjadi kepada umat Tuhan? Yang kedua, perhatikan ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan,
2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Yang kedua saya tangkap di sini, Tuhan itu mau menyeleksi mana orang yang betul-betul cari Tuhan dan mana yang hanya sekedar ikut-ikutan. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bilang, saudara menjadi orang Kristen tidak menjamin saudara jadi orang yang diselamatkan. Karena orang yang diselamatkan adalah orang percaya. Bukan orang Kristen, tetapi orang percaya. Amin. Jadi pastikan saudara bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi mari naik satu level lagi, jadi orang percaya. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat legend, yang saya percaya kita semua sudah hafal. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah perhatikan, supaya setiap orang yang apa? Yang percaya. Sudah perhatikan juga dalam Injil Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Di sana tidak ditulis, barang siapa Kristen, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Tidak, tetapi yang ditulis sana apa? Barang siapa percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara adalah orang yang percaya itu. Amin. Karena saya percaya saudara, orang Kristen akan diseleksi. Amin. Akan dipisahkan. Mana yang orang Kristen yang hanya sekedar ikut-ikutan, dan mana yang sudah naik level dari orang Kristen jadi orang percaya. Amin. Mereka yang akan terus hidup dalam kekekalan. Sementara mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan, mereka akan binasa. Saudara kalau belajar di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai ayat 23, nanti saudara akan lihat di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Saudara lihat, ini bukan hanya sekedar orang Kristen, ini orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi Tuhan menolak mereka. Tuhan berkata kepada mereka, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat-sangat mengerikan. Bahwa orang yang sudah terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mereka membuat orang kagum karena mujizat-mujizat yang mereka lakukan. Karena kuasa yang mereka miliki, mereka bisa mengusir setan-setan. Mereka bernubuat, apa yang mereka katakan betul-betul terjadi. Tetapi Tuhan menolak mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa nanti ada yang akan Tuhan tolak. Kenapa Tuhan menolak mereka? Karena mereka tidak benar-benar melakukan kehendak Bapa. Yang mereka lakukan ya kehendak mereka. Kalau mereka dapat amplop yang banyak, yang tebal, saudara, maka mereka akan bernubuat yang baik-baik, saudara. Mereka lupa pada tugas mereka yang sebenarnya. Apa tugas Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Dia pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tugas penting kita. Selain daripada itu, yaitu karunia-karunia, saudara. Saudara, selalu saya bilang, untuk menjadi pendoa syafaat, untuk menjadi worship leader, pemain musik, pengkhotbah,
itu butuh karunia. Untuk bisa bernubuat, untuk bisa melakukan banyak mujizat itu butuh karunia. Hanya satu pelayanan yang tidak butuh karunia. Apa itu? Memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua punya tanggung jawab itu. Itulah yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau kita kerjakan, lakukan dalam pelayanan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita melakukan tugas yang paling penting, yang paling utama yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saudara akan lihat semua akan terseleksi. Baik itu terseleksi waktu, alam saudara, dan Tuhan sendiri akan menyeleksi mana orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, yang benar-benar percaya, dan mana yang setengah-setengah percaya. Saudara, bukan berarti jadi Kristen, mati, langsung masuk surga. Tidak seperti itu Ferguson. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berprinsip jadi Kristen mati pasti masuk surga, saudara akan melihat banyak kekecewaan, di mana banyak orang Kristen. Sama seperti halnya saya dulu. Saya berprinsip, saya sudah Kristen, walaupun saya sudah berbuat jahat, walaupun saya sudah melakukan banyak dosa, kalaupun saya mati karena saya Kristen, saya pasti masuk surga. Saudara, ada seleksi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hal kerajaan surga itu sama seperti jalan yang sempit. Jalan yang sangat sempit. Hanya sedikit orang yang mau masuk berjalan di jalan itu. Sedangkan yang menuju kebinasaan, jalannya begitu lebar, jalannya begitu luas, sehingga banyak orang mengikutinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya akan masuk dalam seleksi itu. Pastikan saudara dan saya lolos seleksi itu. Karena kita orang percaya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sehingga apapun tantangan, penganiayaan, penderitaan yang kita alami, kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun hidup kita berat, tapi tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orang-orang yang tetap bertahan, tetap setia itu, mereka yang akan lulus seleksi dari Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Apa tujuan Tuhan memberikan berbagai macam tantangan pada umat Tuhan? Yang ketiga, perhatikan ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini tujuan Tuhan memberikan berbagai macam tantangan, penganiayaan, penderitaan dialami oleh umat Tuhan, karena Tuhan mau menguji kemurnian hati mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ujian atau pemurnian itu akan diuji pakai api. Makanya di sini dikatakan mereka akan diuji seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Kita tahu dan sudah sering kali kita dengar ilustrasi tentang pemurnian emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, emas itu yang masih bercampur dengan logam-logam yang lain. Untuk memisahkan mereka dari emas harus dibakar. Semakin panas saudara, logam-logam lain karena tidak tahan panas, mereka akan menguap. Termasuk perak juga. Perak di titik tertentu untuk memisahkan
dari emas, dia juga akan menguap. Yang tersisa hanyalah emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memurnikan kita semua. Dan mereka yang tahan uji, merekalah yang akan mendapat kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, untuk memisahkan emas dari logam-logam yang lain melalui api yang begitu panas sampai 1000 derajat, itu sakit, saudara. Tetapi itulah cara Tuhan memisahkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mana yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita semua adalah orang-orang yang tahan uji, tetap bertahan, tetap setia. Walaupun ada berbagai macam pencobaan Tuhan izinkan terjadi kepada kita, tapi kita tetap bertahan sampai kita pada akhirnya lolos dalam ujian api itu. Haleluya. Hari ini kita belajar, kenapa sih Tuhan izinkan? Ada banyak sekali tantangan, persoalan, pergumulan yang dialami kita sebagai umat Tuhan. Bukankah sering kali kita dengar, kalau kita sudah ikut Tuhan, kalau saya sudah Kristen, maka saya bebas dari semua masalah, bebas dari hutang piutang, saya yang sakit sembuh dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seperti itu. Tuhan izinkan ada berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan, pencobaan yang saudara dan saya alami. Mungkin kita tidak menderita secara fisik, tetapi secara batin kita teraniaya. Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita menjadi pribadi yang betul-betul kuat di dalam Tuhan, yang mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kita. Yang kedua, kita belajar Tuhan izinkan itu terjadi supaya semua terseleksi. Mana yang sungguh-sungguh percaya dan mana yang hanya sekedar ikut-ikutan. Dan yang ketiga, kita belajar semua akan diuji dengan api. Ujiannya sangat-sangat berat, tapi itu sanggup memisahkan orang-orang yang benar-benar percaya dan mana yang hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya menjadi Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa kita semua tahan uji sehingga kita memiliki kehidupan kekal bersama dengan Bapa kita di sorga kelak. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.